Selamat malam untuk semuanya, teman-teman di sini. Izinkan saya malam hari ini mengisi berbagi sedikit mengenai teknik CINTA ini. Menurut saya teknik ini luar biasa, maka itu saya berani untuk berbagi dan saya sudah ekspor cukup cukup dalam untuk teknik ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tekniknya sangat simpel, sangat-sangat simpel, tetapi menurut saya sangat powerful. Dengan buktinya itu sudah sering saya bawakan, baik dalam model hipnomasal maupun sebagai pre-talk maupun sebagai terapeutik dan hipnoterapi ya. Oke, saya izin untuk memulainya. Jadi, oke, malam hari ini saya akan membawakan teknik cinta. CINTA ini em, terkait dengan pelepasan mental block. Ya, jadi izinkan saya sebelumnya akan membahas soal mental block, kemudian ada teknik CINTA, dan jika waktunya memungkinkan nanti kita bisa praktekkan bersama. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir meramaikan webinar malam hari ini. Supaya tidak berkepanjangan, saya segera mulai. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Siapa saya mungkin sudah ada yang kenal ya, tapi supaya lebih tahu lebih dalam lagi, kok berani-berani yang bawain. Oke, ini profil saya. Saya Certified Consulting Hypnotist TCH NGH, juga hipnoterapi CHT ISCT USA. Saya juga clinical hypnotherapist. Saya Master NLP, trainer NLP, certified instructor, mesmer. Dia 2 kali dapat sertifikat hipnoterapi cakap di lingkungan Fasiankes. Karena memang sehari-hari saya banyak beredar dari desa ke desa. Saya banyak melakukan baksos dan pelayanan. Oke, ini beberapa karya saya. Ada RH, ini teknik yang saya campuran dari ada 10 teknik, termasuk hipnoterapi untuk medis ya. Kemudian saya sebagai founder komunitas peduli kesehatan mental KPKM Rumah Hati Indonesia. Saya ada teknik 3 yang telah saya buat, yang sudah saya terapkan di klien-klien CINTA, Kapal, dan Damai. Saya pernah membuat beberapa kelas, workshop, seminar, retreat, dan paling banyak ini baksos offline dan online, termasuk baksos live massal di TikTok ya. Sedikit ini dokumentasi saya juga ngajar di Bali juga, di Jogja. Ini beberapa murid-murid saya dan juga tempat-tempat baksos di Loa juga, kemudian juga di kita. Nah ini yang api unggun ini tekniknya Pak Iwan nih sebenarnya. Teknik NLP nya Pak Iwan itu seru banget. Juga di Bali beberapa kali saya dipanggil di Bali. Nah ini teknik-teknik cinta yang saya terapkan secara massal. Ini dokumentasinya yang terjadi reaksi-reaksi mereka berbagai macam, termasuk tekniknya Pak Iwan yang saya buat namanya Step of Life yang pakai kertas ini juga luar biasa ini. Ini juga teknik-teknik CINTA yang saya bawain dalam suatu komunitas. Ini di Bandung ini. Ini bakso saya. Dan sebenarnya saya banyak setiap hari itu beredar di desa-desa. Jadi saya melayani orang-orang yang kurang mampu.
Itu aktivitas saya sehari-harinya. Ini kelas Zoom-nya yang pernah saya buat. Kemudian ini saya di TikTok, banyak di TikTok. Nah, ini foto paling saya suka. Ini adalah seorang yang luar biasa yang banyak membantu saya, yang membuat membuat saya ide-ide membuat Yang mana? teknik-teknik, Pak Iwan. Ya, pinjam saya dong. Ya, oke. Kita skip aja ya. Doa kosongkan skip karena untuk menghemat waktu. Waktunya 45 menit ya, Bu. Bu ini ya. 45 menit sampai 1 jam aman, Pak. Kalau mau 1 jam lebih juga boleh. Saya jadi ngebut-ngebut ini. Oke, kita akan mulai dengan mental block sebelum masuk ke tekniknya. Karena teknik CINTA ini teknik yang terkait dengan kita melepaskan mental block. Selain mental block juga melepaskan luka batin. Jadi, hmm, saya sebelumnya akan supaya kita sama sependapat apa itu mental block. Oke, kita mulai aja mental block. Nah, apakah yang ada di sini pernah merasakan hal seperti ini? Apakah di sini ada yang merasakan hidup kok macet ya? Itu kameranya Merasa kita aku kok masih nggak bisa naik jabatan ya? Atau aku kok sulit ya dapat kerja atau dapat klien atau pasien? Aku sepertinya tidak layak dicintai, jadi sampai dengan pasanganku pun sekarang sudah dingin ke diriku ya. Ada juga yang merasa aku tidak bisa kaya, aku nggak mampu nih, dan aku bodoh, merasa kalau aku bodoh. Kira-kira ada nggak di sini yang merasakan seperti itu? Nah, ada, boleh di typing. Thank you, Isman. Ya, silakan kalau ada yang pernah merasakan ini, mungkin hari ini jawaban dari yang lagi dirasakan sekarang ini ya. Oke, bisa ikut komunitas sehat mental. Oh, bisa Baksos. Ya, saya banyak di Baksos memang ya. Banyak di Baksos Dewi. Oke, saya lanjut ya. Saya mau menyinggung masalah dengan profesi kita, hipnoterapis. Apakah pernah nggak merasa, punya perasaan atau merasa, aduh kalau kliennya nggak sembuh, nggak rilis gimana ya? Atau merasa, aduh aku sebagai hipnoterapis ini harus kelihatan tough, nggak boleh kelihatan rapuh. Atau ada perasaan, aku nggak boleh salah loh, aku harus benar terus. Nah, ada nggak yang punya merasa bahwa aku belum sempurna kok, aku belum bisa menguasai ilmu-ilmu. Jadi aku nggak mau mulai terapi dulu dong. Ada nggak yang fokusnya ke teknik saja? Aku nggak berani sampai dengan menyentuh emosinya. Takutnya nanti kalau bagaimana aku nggak mampu menghandle. Ya, ada lagi nih. Aku harus tahu segalanya nih. Kalau tidak bisa jawab, nanti kalian ataupun pasien jadi tidak percaya sama aku nih. Ada nggak yang pernah merasa begini? Nah, takutnya ada yang bilang, nah nanti klien jadi tambah parah gimana nih Pak Isman ya. Nah itu, sebenarnya apa ini? Apa yang ini nih? Nah, tapi sebelum ini, Pak Isman atau siapapun yang merasa bilang ada di antara sini, coba deh kalian mulai dengan kata merasa. Jadi merasa, cuma merasa aja. Kalau merasa berarti kan nggak beneran ada.
Kita merasa belum sempurna. Kita merasa harus tahu segalanya. Hanya merasa saja. Coba dirasakan deh. Kalau ditambah kata merasa di mana? Nah, atau ada yang pernah merasakan ini enggak? Aku udah coba segala hal tapi kenapa hidupku rasanya macet, mandek, nggak ada perkembangan. Atau udah afirmasi, scripting, journaling, loa tapi kok nggak maju-maju ya? Atau kenapa ya aku sudah coba jalan yang beda tapi ngulang lagi kesalahan yang sama. Atau aku sudah tahu kalau ini ada peluang, ini benar-benar ada peluang di depan. Tapi kenapa ya aku takut, mau ngelangkahnya takut sekali. Padahal sudah jelas-jelas ini membuat aku bisa makin maju, dapat menerima masukan yang luar biasa, tapi aku kok jadi takut ya. Nah, saudara-saudari, sorry, kebiasaan saya kalau bilang saudara-saudari. Oke, teman-teman di sini, apa yang tadi saya paparkan itulah yang disebut dengan mental block. Rasanya ngeri ya, tulisannya ngeri, mengerikan sekali. Nah, tapi bagaimana dengan ini? Rasanya lebih lembut ya. Jadi sebenarnya mental block itu bukan mengerikan seperti tadi, ya, bukan mengerikan seperti yang tadi itu. Tetapi mental block itu bukan seperti ini. Mental block itu lembut. Mental block itu mudah. Mental block itu lucu. Ya, jadi kenapa kok saya berikan gambaran itu? Jadi kadang-kadang kita merasa mental block itu susah dihancurkan, susah diatasi, susah dan susah ini. Mungkin menerima klien kan bilang begitu, aku mental block nggak bisa. Tapi kalau kalian tadi lihat ya, mental blocknya lembut, warnanya pink, lucu. Nah itulah sebenarnya mental block. Mental block bukan hal yang sulit. Mental block bukan hal yang mengerikan, tetapi dia itu sebenarnya lembut. Karena lembut, karena itu sebenarnya mudah untuk dihilangkan, mudah untuk dilepaskan. Nanti kata-kata saya ini bisa dibuktikan, ya. Nah, mental block ini sebenarnya apa? Mental block ini sebenarnya pagar tak terlihat yang membuat tidak bisa berpikir jernih, sulit bergerak, susah jalankan niat, padahal, dan ini kuncinya, padahal punya kemampuan dan pengetahuan. Jadi sebenarnya mental block itu bukan karena kita tidak mampu, tidak punya kemampuan, tetapi sebenarnya itu hanya pagar yang tak terlihat yang dibuat oleh pikiran kita. Jadi mental block ini yang buat ya pikiran kita yang menghalangi diri sendiri. Bukan orang lain, bukan keadaan, bukan kondisi, tetapi diri kita. Seolah-olah ada pagar di depan kita. Ya, oke. Nah, cara kerjanya gimana? Mental block ini sebenarnya alarm tapi palsu. Ya, kalau ada mau melakukan sesuatu kondisi tertentu, secara otomatis nih pikiran mencari data yang ada di pikiran bawah sadar. Kemudian membandingkan. Ketika otak mendeteksi, wah ini ada bahaya loh, otomatis otak akan bilang stop, jangan dilanjutkan. Akhirnya muncul rasa berat, malas, takut, ataupun buntu. Itulah mental block. Ya, sedangkan mental block itu sebenarnya, nah contohnya apa ya? Contohnya sudah tahu caranya tapi menunda terus, apa-apa ditunda. Ya, ini beberapa contoh. Mau mulai bisnis menunggu momen, nunggulah bulan depan,
nunggulah nanti tanggal harinya bagus dan seterusnya. Sebenarnya itu mental block, ya. Nah, ciri-cirinya pasti pikiran buntu, muncul emosi rasa takut, malu, minder, kemudian ada perilaku yang berulang, suka menghindar. Nah, secara tubuh akan jadi berat, lesu, mudah capek. Hati-hati kalau yang tiba-tiba mudah capek, tidak ada aktivitas apa nih sehari, tapi kok capek ya. Nah, bisa jadi ada mental block di situ. Ya. Nah, mental block penyebabnya apa sebenarnya? Penyebabnya ini nih. Ada peristiwa, ada kata-kata, ada orang dari masa lalu. Berupa pola asuh, trauma dari masa lalu, ya, stres, tekanan, lingkungan, medsos, ini yang bisa menyebabkan munculnya mental block. Dan kalau kita lihat yang ada di sini, inilah sebenarnya ada luka batin di kejadian-kejadian ini. Baik peristiwa, kata-kata, orang-orang dari masa lalu, ini sebenarnya adalah luka batin. Jadi penyebab dari mental block, kalau boleh disimpulkan, sebenarnya adalah adanya luka batin yang belum selesai. Nah, apa itu luka batin? Sedikit, yaitu luka batin ini adalah emosi yang belum selesai. Disimpannya di mana? Di pikiran bawah sadar dan di tubuh. Ini kata kuncinya diperhatiin ya, pikiran bawah sadar dan di tubuh. Ada emosi yang belum selesai, baik tersimpan di bawah sadar maupun di tubuh kita. Ini menarik nih, tubuh ini. Terkadang kita tidak tahu atau tidak sadar bahwa tubuh itu menyimpan emosi. Nah, luka ini bisa membuat apa? Luka batin, membuat orang, mempengaruhi orang cara berpikirnya, merespon sesuatu, menjalin hubungan hingga memandang itu. Ya. Nah, cara kerja luka batin apa? Cara kerja luka batin seperti ini, ada kejadian peristiwa. Pikiran sadar menerima apa adanya tanpa respon, tanpa adanya respon. Jadi ada peristiwa traumatik atau apapun apa, tapi tanpa adanya respon, muncul emosi. Emosinya tertanam di pikiran bawah sadar. Nah, jika ini belum selesai, dia akan membeku. Dan kita nggak sadar kalau di dalam pikiran bawah sadar kita ada emosi-emosi yang membeku, tapi aktif sebenarnya. Nah, begitu ada pemicu, muncullah proteksi diri yang disebut mental block. Mestinya semua sudah paham ya mekanisme ini. Saya hanya merefresh saja bahwa sebenarnya mental block itu asal mulanya ya dari ada luka batin. Akar masalahnya itu luka batin. Nah, mungkin bagi yang sudah praktek pernah mungkin ngalami pasien sudah diterapi, sudah beres. Nah, kok balik lagi? Dia bilang, kok muncul lagi ya? Misalkan anxiety. Anxiety-nya kok muncul lagi ya? Nah, sebenarnya cara kita membuat pasien supaya bisa benar-benar terlepas dan menjalani hidup dan tidak terpicu lagi, kita bisa menggunakan teknik menyelesaikan akar masalahnya, menyelesaikan kondisi saat ini, dan mencegah pemicunya. Dan itu sebenarnya ada di teknik CINTA. Meskipun dia simpel, tetapi ada untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Teman-teman, sedikit ilustrasi ya, mental block dan luka batin. Ini ada seorang anak kecil wanita cewek, katakan namanya Truly. Truly lagi mengerjakan PR, malah dia asik sekali main handphone, main game. Nah, tiba-tiba orang tuanya datang. Orang tuanya datang melihat dia asik main game, malah PR-nya tidak selesai.
Dia dimarahi habis-habisan. Dia dimarahin habis-habisan, dikata-katain, kamu bodoh pemalas, kamu tidak akan sukses, tidak akan kaya hidupmu. Terus dikata-katain setiap hari. Disinilah muncul yang namanya luka batin. Luka batin pada si Truli ini pun muncul, ada di dalam pikiran bawah sadarnya. Lebih-lebih kalau disertai dengan pukulan, disertai dengan fisik, maka luka batin itu pun tersimpan di tubuhnya, selain di pikiran bawah sadarnya. Dan dia tiap kali merenungkan kata-kata orang tuanya, kamu bodoh, kamu pemalas, kamu tidak mungkin sukses. Disitulah luka batin itu mulai lahir dan makin mengkuat. Hingga akhirnya pikirannya dia bahwa ketika dewasa nanti dia pun tidak akan bisa jadi kaya. Dia tidak akan bisa jadi sukses. Nah, si Truli akhirnya tumbuh jadi dewasa. Dia jadi wanita yang ceria, wanita yang supel, semua orang suka dengan dia. Nah, pada suatu saat dia diberitahu temannya, Truli, kamu tuh dapat hadiah loh, 1 miliar. Kamu tinggal ngambil itu, kamu bisa jadi orang kaya, kamu bisa jadi orang sukses. Sama temennya dibilang gitu, kamu tuh bisa jadi orang kaya, orang sukses. Apa yang terjadi teman-teman? Dia duduk dan tiba-tiba dia teringat dengan kata-kata orang tuanya. Kamu bodoh, pemalas, kamu tidak mungkin bisa sukses. Ketika temannya bilang kamu bisa sukses, kamu bisa kaya, muncullah pikiran dari yang ada di pikiran bawah sadarnya, bahwa kamu tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin kaya. Apa yang terjadi? Ketika dia mau mengambil hadiahnya, seolah-olah ada kaca penghalang. Itulah mental block. Itulah mental block. Jadi dia tidak bisa lagi mengambil rezeki, mengambil uang yang membuat dia kaya. Karena pikirannya seolah-olah membuat kaca. Jadi kaca ini yang membuat adalah pikiran dari si Truli sendiri. Maka Truli datanglah ke hipnoterapis, katakan datang ke saya, ya, dan dia diceritain itu bahwa di dalam dirimu tuh ada anak kecil yang sedang terluka, atau inner childhood, atau luka batin kecil, anak kecil ya. Nah, caranya gimana? Kamu harus memeluknya. Pakailah teknik cinta untuk melepaskan, untuk mendamaikan. Maka si Truli pun menggunakan teknik cinta ini hingga akhirnya penghalang kacanya pun hilang dan dia bisa mengambil uangnya. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi itu gambaran sekilas mental block dan luka batin. Bentar ya. Oke, ini saya skip aja ya. Sebenarnya saya kemarin sudah coba membuat apa sih mental block dan luka batin di profesi kita, hipnoterapis ya. Tapi mungkin terlalu panjang ya. Sekilas saja ya, bahwa kadang kita ada mental block, bahwa kita tuh harus selalu kuat. Penolong kita tuh penolong yang sakti bahasanya gitu. Jadi aku nggak boleh kelihatan rapuh loh. Aku harus tahu semuanya. Aku tidak boleh salah ya. Akibatnya dia bisa mengalami kelelahan mental. Ya, bisa mengalami kelelahan mental. Ya, sebenarnya itu ada akar luka batinnya, yaitu luka batin ketika kecil dia selalu diharapkan jadi orang yang hebat. Orang tuanya biasanya akan, kamu harus jadi contoh loh. Kamu tuh jangan bikin malu keluarga, kamu tuh anak pintar, kamu bisa. Akibatnya apa? Dampaknya dia merasa bahwa kelemahan itu berarti dia menyatakan tidak layak, tidak dicintai.
Nah, ketika dewasa, dia jadi sulit menerima bantuan, memikul beban sendiri, dan seterusnya. Nah, ada juga yang namanya ego profesional, di mana hipnoterapis, orang melihat bahwa hipnoterapis ini kan ahli mengendalikan pikiran. Jadi dia pakarnya soal pikiran. Akhirnya muncul mental block. Kalau saya tidak punya jawaban, nanti pasien akan kehilangan kepercayaan dengan saya. Ini pertanyaannya soal pikiran ya. Ketika dia takut sendiri, nanti aku nggak bisa menjawab kalau ditanya soal pikiran gimana aku nih harus bagaimana. Aku nih bagaimana ya Pak, Pak John, aku nih gimana sih kok aku kok suka panik. Nah, karena saya punya ego profesional, saya merasa aku bisa mengendalikan pikiran. Terpaksa saya harus berusaha untuk menjawab. Takutnya gini, nanti kalau nggak aku jawab dia nggak percaya lagi, masa nggak bisa jawab sih. Nah, jadi takut mengakui ketidaktahuan, menghindari kolaborasi, terjebak model saya guru kamu murid. Ya, sebenarnya ini ada akar luka batinnya, yaitu ketika kecil tidak pernah merasa cukup karena suka ditinggal orang tuanya, tidak diurusi orang tuanya, akhirnya tidak merasa cukup. Biasanya orang tua mau memperhatikan dia ketika hanya dia berprestasi. Ketika dia berprestasi baru dia akan diberikan pujian. Ketika gagal, dimarahin habis-habisan, dipermalukan. Maka muncul keyakinan, aku nggak diriku hanya setinggi prestasiku. Dampaknya apa? Suka pakai topeng untuk menutupi kerentanannya. Ya, takut terlihat bodoh. Jadi nggak tahu cara menyelesaikan, ada pasien, ada klien datang nggak tahu nih caranya. Karena dia merasa bahwa dirinya itu harus berprestasi, ya dia asal-asalan. Tidak fokus pada penyembuhannya. Ini perfeksionis akademi, terlatih untuk tidak membuat kesalahan, mengikuti guideline. Akhirnya ini nih yang tadi muncul. Kalau aku belum sempurna, aku nggak mau mulai nerapi deh. Aku kan belum menguasai 100%, belum hafal dari A sampai Z tekniknya Pak Iwan. Nah, aku nggak mau nerapi dong. Nah, jadi akhirnya munculnya apa? Overthinking, stagnasi pengembangan metode baru, ya. Nah, ini luka batinnya ada juga. Luka batin takut disalahkan, apa selalu dipersalahkan, selalu dianggap tidak pernah benar, ya. Oke, kesalahan dianggap buruk, dampaknya overthinking juga dan lain seterusnya. Sedang takut ditolak oleh di lingkungan seprofesi. Nah, ini kalau saya belajar hal-hal lain, tidak hipnoterapi, mungkin ada yang belajar EFT atau belajar apa, enggak nanti aku dibilang tidak ilmiah gitu ya. Akhirnya menahan diri, bahkan ikut NLP berpikir, oh NLP bukan hipno, aku nggak mau belajar NLP Nah, akhirnya dia menahan diri untuk eksplorasi. Ya, dia mencari aman lah. Ini juga ada luka batin, yaitu biasanya dia suka dibully nih. Dibully di sekolah, diejek, diasingkan dari kelompok, ya. Akhirnya punya keyakinan kalau aku berbeda, aku akan ditolak. Dampaknya menahan diri berinovasi, nggak berani menciptakan teknik, nggak berani. Karena nanti kalau aku menciptakan teknik, teman-teman yang lain tidak membuat teknik, aku nanti dijauhi sama lingkunganku, profesi, ya. Rasa bersalah jika pasien tidak sembuh, ini yang paling sering nih, ya. Ini saya kebut aja ya, karena nanti terlalu panjang. Ketergantungan pada teknik daripada, nah ini ada juga ini. Jadi ada hipnoterapis yang karena dia belum selesai dengan dirinya, dia itu hanya fokusnya pada teknik, tidak berani menyentuh
emosional daripada kliennya. Karena takutnya apa? Nanti kalau aku menangani, nanti malah aku nanti jadi kalau ada apa-apa bagaimana? Aku belum bisa menangani emosinya. Aku sendiri juga belum selesai kok. Nah itu. Oke, jadi ini rekapannya yang tadi saya berikan ya. Jadi penolong harus selalu kuat. Saya memberikan ini dengan tujuan agar bisa memberikan insight bahwa kita kadang tidak sadar bahwa dalam diri kita masih ada mental block, masih ada luka batin yang belum selesai. Jadi ini sebagai bahan refleksi, apakah teman-teman mengalami ini? Jika mengalami, saya pun selalu masih melakukan pelepasan, saya pun pribadi masih terus melakukan terapi, cara terapi mandiri, karena kita nggak tahu ada luka batin apa yang masih belum ada, ya. Nah, ini juga menarik nih, luka batin pada sistem saraf dan tubuh. Hati-hati, kalau tiba-tiba merasa nafasnya sesek, pendek-pendek, bahu kaku, jantung berdebar, itu sebenarnya tubuh mau bilang bahwa kamu tuh masih ada luka batin loh. Belum selesai loh. Tolong dong diselesaikan. Ya. Asam lambung naik, GERD, perut panas. Itu juga masih ada luka batin di situ. Biasanya luka batin ini yang kita bicara masalah ini ya, masalah mental block yang ini. Tapi sebenarnya seperti asam lambung itu berarti ada kecemasan yang belum selesai. Seperti orang kok suka cuci darah, ginjalnya nggak beres. Oh berarti dia ada luka batin ketakutan belum selesai dan seterusnya. Jadi sebenarnya luka batin itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan fisik, kesehatan tubuh. Tadi yang saya sampaikan ini berdasarkan saya membaca beberapa buku, mempelajari beberapa hal, sehingga tadi bisa membuat yang tadi dari tabel-tabel tadi. Jadi saya ada Therapeutic Alliance efektif, kemudian saya juga mempelajari Inner Child Development Psikologi, akhirnya mendapatkan kesimpulan yang tadi itu. Oke, sekarang mental block dan luka batin tadi itu caranya bagaimana? Aku harus bagaimana? Dan kita akan memulainya dengan teknik CINTA. Sebelumnya, sebentar saya izin dulu. Oke, teman-teman. Kira-kira dari yang tadi mental block, luka batin, apakah ada dari teman-teman yang tidak perlu cerita detail? Artinya apa? Apakah ada yang mengalami hal itu? Karena nanti kalau merasa, oh ya aku kok begini ya, nanti saya bentar lagi akan sharing teknik CINTA-nya dan nanti teman-teman bisa ikut praktek. Ketika praktek nanti bisa boleh ikut praktek. Karena ini tekniknya ini sederhana, tetapi luar biasa deh. Oke, saya lanjutkan dulu aja ya. Pasti maunya nunggu ini deh. Ada ya Dewi ya Dewi. Oke Dewi, kayaknya Dewi sepertinya hari ini adalah harinya Dewi untuk bisa terlepas dari yang dirasakan itu. Oke, saya lanjutkan ya. Teknik cinta CINTA. Seperti apa sih kok dari tadi
gembar-gembornya gitu. Ini teknik sederhana tapi powerful untuk melepaskan mental block dan luka batin. Tagline saya dari berat menjadi lega, dari luka menjadi cahaya. Tekniknya yaitu CINTA. Saya tidak mau berpanjang lebar, langsung to the point ke tekniknya. Tetapi patut diketahui apa yang saya buat ini benar-benar saya dalami satu persatu. Setiap stepnya saya dalami. CINTA sebenarnya adalah kata-kata huruf awal dari stepnya. Jadi hanya ada 5 step. Untuk melepaskan mental block dan luka batin ini, saya buat ada 5 step. C itu step yang pertama, I kedua, N ketiga, T yang keempat, dan A yang terakhir. Seperti apa stepnya? Ini dia. Jadi inilah tekniknya yang sangat simpel itu. C dari kata cari, hadirkan, ekspresikan emosinya. I, izinkan, relakan, ikhlaskan, siap, lepaskan saat ini juga. N, nafas dihembuskan kuat sambil bilang aku lepaskan. T, transformasi luka menjadi cahaya cinta. Dan A, aktifkan cinta di dalam diri dan katakan aku adalah cinta. Nah, teman-teman, ini tekniknya. Sangat simpel. Teknik ini sudah saya banyak pakai baik di hipnomasal, pelepasan emosi. Saya lakukan juga untuk pre-induksi atau untuk pre-talk. Saya juga pakai teknik ini. Bahkan terapi yang lengkap pun saya pakai teknik ini juga pernah. Kemudian juga sebagai PR latihan bagi pasien atau klien untuk setiap hari melakukan sebagai PR-nya dia atau mengajarkan ke klien, karena begitu simpelnya bisa kita ajarkan ke klien supaya ketika dia mengalami kondisi yang tidak nyaman, teknik ini bisa dipakai untuk melepaskan secara instan. Seketika bisa hilang. Ya, tapi sebelum kita mencoba mempraktekkan tekniknya seperti apa, saya izin mau menjabarkan teknik ini setiap stepnya bagi saya itu syarat dengan teknik. Meskipun kelihatannya simpel ya, cari, hadirkan, ekspresikan. Tapi sebenarnya di balik itu membawa pesan yang luar biasa. Sebelum mulai, ini ya, tahap C, cari, hadirkan, ekspresikan emosi. Tahap ini tujuannya apa? Nih, klien membawa klien untuk dari penghindaran emosi. Kebanyakan orang itu kan mengalami kejadian trauma contohnya. Sukanya apa? Udahlah, nanti juga lewat. Udahlah. Jadi emosinya dihindari. Nah, yang tahapan C itu tidak dihindari, tetapi ada penerimaan. Karena luka emosi tidak bisa dihilang dengan melupakan loh. Dia harus diterima dulu, diakui dulu, diekspresikan dengan aman. Baru nanti bisa dilepas. Dasar ilmiahnya ada ini, bahwa di dalam otak ada yang namanya amigdala ya, pusat alarm yang menyimpan muatan emosi, dan juga hipokampus, pusat memori kotek dan cerita. Ketika emosi tidak diekspresikan, dia akan menjadi muatan somatik, tersangkut di tubuh dan sistem saraf. Ini dasar teorinya. Dampaknya apa? Ada ketegangan otot, pola nafas pendek, gangguan psikosomatis ya. Nah, mengapa harus dicari emosinya? Pikiran bawah sadar, ingat, basicnya dia itu apa pikiran bawah sadar? Basicnya dia itu adalah emosi, bukan logika. Jadi sebenarnya yang disimpan di pikiran bawah sadar itu emosinya.
Jadi kalau ada kalimat sudahlah lupakan saja, itu tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Pikiran sadar atau logika hanya mengontrol 5-10% perilaku kan. Sedangkan pikiran bawah sadar menyimpan polanya, reaksinya, emosinya. Maka langkah pertama adalah temukan apa yang sebenarnya dirasakan atau dimunculkan dulu emosinya. Singkatnya, step pertama skripnya seperti ini. Sekarang izinkan perasaan itu untuk muncul perlahan, tidak perlu melawan, tidak perlu menekan. Biarkan emosi itu hadir sebagaimana adanya. Jika ada rasa ingin menangis, biarkan menangis. Yang penting Anda aman dan Anda hadir di sini sekarang. Sudah mau 45 menit ya, 1 jam. Oke. Nah, tapi saya izin dulu menyampaikan ya, karena ini penting sih. Tahap I, izinkan. Kenapa? Ini saya pilih kata-katanya otak-atik cukup lama dan akhirnya saya mendapatkan mantra. Saya sebutnya mantra atau sebutnya kata-kata urutan ini. Dan ternyata ini luar biasa. Izinkan itu sikap membuka pintu. Aku izinkan perasaan hadir. Jadi pikiran bawah sadar akan menerimanya apa? Oh, ini aman kok. Aku nggak perlu bertahan kok. Aku nggak perlu melawan. Jadi emosinya boleh dimunculkan. Kata izinkan itu pengaruhnya dahsyat. Relakan. Ini melepas kontrol. Artinya gini, aku nggak maksa untuk cepat sembuh kok. Aku tidak mendesak untuk melupakan. Ya. Aku memberikan ruang bagi emosi untuk bernafas. Jadi resistensinya menurun, emosinya mulai melunak. Ikhlaskan ini berarti apa? Menyetujui peristiwa. Ingat peristiwa itu sudah terjadi, tidak bisa dirubah. Ya, artinya aku berhenti berjuang dengan masa lalu. Masa lalu kan sudah lewat, kita nggak usah berjuang dengan masa lalu. Siap lepaskan. Nah, ini penerimaan ketindakan pelepasan. Ketika seorang mengalami emosi yang hadir melunak diterima, sudah mulai masuk fase melepaskan. Jadi pikiran bawah sadar akan akhirnya gini, oke deh, aku siap untuk saya lepaskan sekarang. Nah, tahap I, kenapa nggak boleh dilewati? Karena tanpa izin pelunakan dan penerimaan, tubuh akan menolak. Pikiran sadar itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa diperintah langsung. Kita harus ada stepnya, mulai minta izin, ayo relakan dong, ikhlaskan dong, baru bisa melepaskan. Nah, ini skripnya, ya, skripnya ada di sini. Ini bahasa ini dimengerti tubuh dan bawah sadar. Jadi kata-kata izinkan, relakan, ikhlaskan, aku siap lepaskan saat ini juga. Itu dimengerti baik oleh tubuh maupun bawah sadar. N ya, N di nafas yang kuat dihembuskan dan katakan aku lepaskan. Kenapa nafas? Nah, langsung aja ya, dengan hembusan nafas seolah-olah kita begitu kita narik nafas, menghembuskan, seolah-olah ada tombol yang menyatakan, bahaya sudah selesai loh, kamu aman. Tubuh dari fight and fight berubah menjadi rest and rebalance. Ya, selanjutnya, mengapa aku lepaskan? Mengapa pakai suara? Nah, ini ada hubungannya juga, kenapa kok harus disuarakan? Aku lepaskan. Itu ada kontraksi diafragma dan tenggorokan, mengakibatkan vagus nerve, saraf penghubung emosi ke tubuh itu aktif, ya. Dan pikiran bawah sadar akan memproses, oh ya ini sudah selesai, sudah terlepas.
Jadi perintahnya pendek aja, perintah lang pendeknya. Ini hanya sekedar penjelasan ilmiahnya. Jadi kata-kata ini ada penjelasan ilmiahnya. Kemudian T, ini juga penting nih T, transformasi luka menjadi cahaya. Ini sebenarnya bermakna perubahan makna terhadap kejadian peristiwanya. Jadi transformasi luka dan menjadi cahaya, makna yang terjadi di masa lalu yang membawa emosi, kita rubah. Jadi ketika dulu terjadi awalnya, ini kok terjadi begini ya padaku ya. Aku kok mengalami kejadian seperti ini ya. Dirubah, bertransformasi bahwa dalam kejadian pasti ada pelajaran yang membuat diriku menjadi bertumbuh. Ya, jadi sebenarnya ini pakai reframingnya NLP, mengubah makna internal dari pengalaman masa lalu, kemudian menulis ulang jejak memorinya, jejak emosi yang tadinya membawa emosi negatif, ditulis ulang, rewriter, jadi ditulis ulang, rewriting, jadi ditulis ulang. Ini ternyata maknanya begini loh, ya. Itu metaforanya. Luka menjadi luka, luka itu seperti luka pada kulit, ketika sembuh kan meninggalkan bekas. Tapi bekas itu bukan kelemahan loh. Itu bukti kita pernah berjuang dan menang. Nah, jadi bahwa sadar ini akan menerima pesannya bahwa ini ada makna baru nih. Bahwa dulu itu bukan membuat kamu jatuh, tapi membuat kamu kuat. Jadi ada pelajarannya untuk bertumbuh. Nah, sedangkan A, aktifkan cinta dalam diri. Setelah luka ditemukan, diikhlaskan, dilepaskan, transformasi. Nah, ketika dalam diri kita yang masih kosong, diisi energi cinta. Energi cinta itu energi penerimaan yang merasa aman, ada kelembutan dalam diri. Ya, inilah kuncinya dengan energi cinta, bahwa diriku ini bukan diisi dengan adanya luka-luka batin, tetapi diriku tuh aman, nyaman. Itulah yang mengakibatkan nanti tidak kembali lagi pada permasalahan yang lama. Dan format penggunaannya bisa menggunakan untuk terapis klinis one on one, bisa hipnomasal, bisa untuk pre-talk, pre-induction, bisa untuk latihan mandiri self practice, atau biasanya saya untuk PR bagi klien, bisa untuk teknik rilis secara cepat, dan juga bisa digunakan untuk meditasi atau mindful. Jadi inilah tekniknya. Ini secara simpel, tekniknya seperti ini. Oke, saya stop dulu sharing. Kira-kira dari sini ada yang mau bertanya nggak? Ini sudah kebablasan. Kira-kira dia mau tanya nggak? Materinya boleh, nanti saya share, boleh, boleh. Aman-aman. Kalau nggak ada, boleh nggak kita coba-coba iseng-iseng latihan teknik ini? Ya, sekarang gini dulu. Siapa kira-kira yang saat ini merasa ada emosi atau perasaan yang mengganggu, yang dominan banget mengganggu dalam hidup, tapi kok nggak bisa hilang-hilang ya? Atau spesifiknya mungkin ada kemarahan atau kesedihan, atau tiba-tiba kalau di kamar kok tiba-tiba meneteskan air mata ya? Atau aku kok tiba-tiba kepantik omongan dikit langsung marah? Ada nggak?
Nggak ada ya? Wah, Ada luar. kos, ada kos. Hamdani, malam Hamdani. Nah, malam kos, apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat. Gimana Ya, Hamdani? ya saya apa namanya merasakan emang apa udah nggak sempat praktek ini habis belajar dan belum sempat juga mengajarkan. Yang pertama mungkin Ya, suaranya putus sih. Suaranya putus, kadang Pak emosinya Hamdan. nggak stabil, begitu. Ya, Oh, gitu. emosinya. Oke. Ah, gitu. Gimana cara ngatasinya, kos? Oke. Kita coba pakai teknik CINTA ya. Ini sebenarnya teknik ini bisa dipakai untuk itu berarti masih ada luka batin yang belum beres, masih ada yang ngumpet tersembunyi itu. Dia bersembunyi, dia belum selesai itu. Jadi memunculkan reaksinya adalah seperti marah yang tidak bisa dikontrol. Baru diomong dikit apa langsung marahnya menjadi-jadi, ya. Nah, bisa pakai teknik ini Hamdani. Atau gini, siapa yang mau eh, langsung dicoba? Dewi atau Yani? Oh, Dewi ya. Silakan Dewi. Coba di open boleh Dewi. Saya tidak perlu tahu Dewi luka batinnya apa. Tidak perlu tahu mental blocknya apa. Oke, Coach. Selamat malam. Selamat malam Dewi. Oke ya Iya nih, Dewi. saya Mm-mm. belajar udah banyak gitu sampai master prac. Tetap aja nggak pede juga kalau ketemu orang mau nanya. Oke. Bisa jadi. Itu tidak pede itu salah satu dari mental block. Oke. Ya, tentunya mungkin ada kejadian peristiwa dari masa lalu bisa jadi yang membuat munculnya tidak pede itu. Oke. Ya, jadi caranya gimana? Ya, kita coba pakai teknik ini. Tapi sebelum itu, Iya. Dewi, kalau selain tidak pede, ada nggak sehari-hari ada emosi yang suka mengganggu? Mungkin sedih, mungkin marah, atau Rasa takut, oh rasa takut. Baik. Yang paling takut. dominan apa? Ya, sekarang ini takut kan ini sudah lepas dari pekerjaan tetap gitu ya. Masih sih ada kerja panggil-panggilan, cuma ini bisa mampu nggak support saya sampai atau saya bisa nggak sih ngajar sampai tua? Nanti kalau tua tuh gimana untuk biaya hidup kalau anak-anak nggak ada gitu, Pak? Oke, Ketakutan gitu, Pak. oke, siap, siap. Jadi merasa nanti bagaimana hidupnya ya. Merasa nanti kalau sudah selesai dan benar-benar pensiun bagaimana ya. Iya, sekarang saya baru pensiun tahun ini. Ya, Terus ke depannya gimana nih gitu. oke. Eh, Takut kalau bisa untuk diri diukur sendiri nggak? mungkin. Kenapa, Bisa Pak? di, bisa diukur nggak Dewi? Kira-kira takutnya berapa itu? Kalau di skala 0 sampai 10 berapa? Mau sampai 10, 7 mungkin. 7 ya, lumayan. Oke. Oke, Tapi kita sulit. Oke, Dewi. Bisa jadi Yes. ini adalah waktunya Dewi untuk terlepas dari itu ya. Jadi rasa takut itu terlepas dari emosi-emosi yang mengganggu hidup, mengganggu Ya. itu tentunya kan mengganggu sekali ya. Dewi Iya. duduk di kursi yang nyaman, Bu. Oke, sudah. Udah ya, ini bukan saya tidak membuat Dewi nanti tidur seperti hipnoterapi yang formal.
Kita pakai Baik, menggunakan teknik CINTA ini ya. Kita akan baik, gunakan teknik CINTA ini. Tekniknya tidak harus membuat seseorang seperti kondisi hipnosis yang dalam, deep ya, theta tidak perlu. Seperti di ilmu NGT yang saya terima, ternyata tidak perlu kok harus sampai sedalam itu ya. baik, Oke, Dewi, ayo kita mulai ya. ya. Dewi, Dewi gimana? Kepengen diri Dewi menjadi terlepas dari rasa takut itu? Pengen banget. Pengen banget. Kepengen jadi luar biasa? Yes, Kepengen jadi lebih percaya diri? ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu boleh nggak Dewi? Sebenarnya ini boleh buka mata, boleh pejamkan mata. Tetapi kalau bisa lebih dalam lagi, boleh dengan pejamkan mata, tetapi tidak harus nanti kondisi hipnosis. Ya, Baik. Saya oke, pilih mata biar bisa membayangin, merasakan lebih dalam. oke. Baik, Dewi. Sekarang mari kita pejamkan mata dengan penuh cinta. Dengan mata yang terpejam ini, boleh tarik nafas yang dalam, hembuskan. Biarkan hembusan nafas ini mulai mengendorkan semua otot-otot. Dengan hembusan nafas Dewi, melepaskan semua ketegangan. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, hembuskan. Biarlah dengan hembusan nafas ini akan membawa Dewi masuk ke kedalaman diri yang penuh damai dan penuh cinta. Bagus sekali. Biarkan semua mengalir apa adanya. Tidak perlu melawan, tidak perlu mencari. Biarkan semua mengalir secara alami. Bagus sekali. Bisa jadi saat kita bicara ini ada bagian dari diri Dewi yang mulai mengerti bahwa adanya yang menghambat hidup Dewi, adanya ketakutan itu. Bisa jadi ada bagian dari diri Dewi yang telah mengerti dari mana sumber ketakutan itu. Dan bisa jadi ada bagian dari tubuh Dewi, diri Dewi, yang merasakan bahwa inilah hari ini waktunya untuk melepaskan semua itu. Baik, sekarang Dewi, katakan ke dalam diri, wahai diriku, aku izinkan aku hadirkan apa yang menjadi akar permasalahan membuat aku ketakutan. Aku izinkan untuk hadir. Mungkin ada peristiwa kejadian dari masa lalu yang membuat aku saat ini ketakutan akan masa depanku. Dan sekarang aku izinkan tubuhku untuk mencari dan menghadirkan. Aku izinkan tubuhku untuk mencari dan menghadirkan. Tidak perlu mencari, biarkan pikiran bawah sadar secara alami memunculkan peristiwa kejadian itu yang membuat saat ini Dewi menjadi takut akan masa depan. Biarkan mengalir, biarkan mengalir.
Jika dalam proses ada perasaan emosi yang muncul, izinkan untuk muncul emosinya. Boleh juga diekspresikan. Munculkan, berikan ruang Dewi, berikan ruang. Berikan ruang, ekspresikan. Jika ada perasaan sedih mau nangis, keluarkan aja. Dengan hembusan nafas, perasaan sedih, perasaan kecewa itu akan berlipat-lipat ganda menuju puncaknya. Terus munculkan. Ini adalah ruang pembebasannya Dewi. Ruang waktunya Dewi untuk terbebas. Munculkan terus, munculkan, ekspresikan. Kalau menangis, biar menangis. Kalau mau marah, silahkan marah. Karena hari ini, saat ini adalah tempat pembebasan, waktu pembebasannya Dewi. Terus izinkan, berikan ruang, terus berikan ruang. Ruang ini milik Dewi, ruang pembebasannya Dewi. Terus biarkan muncul. Terus izinkan terus keluar. Terus dan sekarang katakan dalam hati, ikuti saya, katakan dalam hati, aku izinkan, aku rela, aku ikhlaskan, aku siap lepaskan emosi ini saat ini juga. Aku izinkan, aku rela, aku ikhlaskan, aku siap lepaskan emosi ini saat ini juga. Dan sekarang tarik nafas yang kuat dan hembuskan dan katakan aku lepaskan. Katakan dengan kuat, aku lepaskan. Lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Tarik nafas, hembuskan dengan sekuatnya, aku lepaskan. Katakan aku lepaskan yang kuat. Bersuara. Biar suaranya muncul. Agar pikiran bawah sadar mengerti Dewi untuk mau benar-benar melepaskan, membuang rasa takut ini. Katakan dengan kuat, aku lepaskan. Katakan lebih kuat, aku lepaskan. Izinkan tubuh, izinkan mulut untuk bicara, aku lepaskan. Aku lepaskan. Ayo lo, bisa. Ya, terus gak apa-apa. Biarkan emosinya muncul. Terus bilang, aku lepaskan lebih kuat lagi. Lebih kuat. Ayo Dewi bisa Dewi. Saat ini bagian tubuh Dewi mengerti saatnya Dewi untuk terlepas. Katakan dengan lebih kuat sekarang. Terus katakan lebih kuat lagi. Teriak yang kuat, aku lepaskan. Terus aku lepaskan. Lebih kuat, aku lepaskan. Ayo Dewi bisa bilang aku lepaskan. Ayo, sekarang bersama-sama saya, tarik nafas. Hembuskan, katakan bersuara, aku lepaskan. Aku lepaskan. Yes, sekali lagi. Yes, bagus. Lebih kuat. Gak apa-apa.
Ketika Dewi bilang aku lepaskan, rasakan ada bagian dari dalam diri Dewi yang keluar. Berupa kabut-kabut hitam, itulah yang menghambat Dewi, yang membuat ketakutan Dewi. Lihatlah, dari pikiran bawah sadar Dewi muncul, dari tubuh Dewi muncul kabut-kabut hitam yang merupakan penghambat luka batin, emosi yang masih tersimpan yang membuat Dewi jadi rasa takut akan masa depan. Sekarang rasakan, itu pun terlepas dari tubuh. Dan sekarang dari atas Dewi ada cahaya terang, cahaya ilahi yang mulai masuk ke tubuh Dewi lewat ubun-ubun dan menyebar ke seluruh tubuh, memasuki setiap luka-luka yang ada di dalam tubuh Dewi. Dan luka-luka itu kini digantikan oleh cahaya ilahi. Luka itu digantikan oleh cahaya ilahi. Dan segala luka yang masih ada pun menjadi terlepas. Dan yang ada yang tinggal hanya cahaya. Ucapkan alhamdulillah, ucapkan syukur, terima kasih. Malam hari ini, saat ini, segala hal yang menghambat hidup Dewi, membuat rasa takut Dewi, telah terlepas atas seizin dari Allah. Ucapkan syukur lagi, ucapkan syukur, alhamdulillah. Dan sekarang katakan dalam hati, aku adalah cinta. Aku adalah cinta. Dan rasakan di tengah dada Dewi seperti ada yang mengembang. Itulah cinta murni dari Dewi. Cinta yang begitu menghangatkan, menenangkan, yang akan senantiasa membawa Dewi menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya diri. Mulai sekarang dan seterusnya, Dewi pun memilih untuk percaya diri. Dewi memilih untuk memasrahkan diri kepada Allah. Allah telah mengatur semuanya. Sudah ada buku kehidupan yang ditulis oleh Allah. Dewi pun tinggal menjalaninya. Dan semuanya telah disiapkan. Tempat-tempat indah untuk Dewi di hari ke depan. Mulai sekarang dan seterusnya, Dewi memutuskan memilih untuk menerima diri Dewi apa adanya. Dewi adalah pribadi yang unik, bernilai, bermakna. Dewi memilih untuk mempersembahkan hidup Dewi untuk keluarga, untuk Allah, demi untuk marwah, martabat, dan merupakan ibadah terindah Dewi. Dan mulai sekarang dan seterusnya, entah mengapa Dewi memilih untuk selalu tersenyum, berkata yang baik-baik saja, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Karena inilah cinta Dewi, cinta yang telah ada di dalam diri Dewi. Sekarang tarik nafas, hembuskan. Rasakan dada semakin lega, semakin plong, tubuh semakin ringan. Dan saya hitung 1 ke 3, jika telah siap, Dewi boleh membuka mata. 1, 2, 3.
Gimana Dewi? Mic-nya boleh dinyalakan. Perasaannya gimana? Iya, feel good now. Feel good now ya. Nanti kan bisa dilakukan sendiri ya. Teknik ini sebenarnya bisa teknik yang untuk dilakukan untuk diri sendiri. Ikuti teknik untuk step-stepnya aja. Materinya boleh di-share ya, Coach. Boleh Boleh dong. di-share ya, Boleh, Coach. boleh. Boleh, boleh. Aman, aman. Makasih. Makasih. Sama-sama. Mantap Dewi. Mantap, mantap. Oke, kayaknya sudah selesai ya. Waktunya sudah panjang. Sebentar, saya mau penutup aja. Ada satu kata ini yang ingin saya sharing. Semoga ini bisa jadi pegangan, jadi untuk menghindari, untuk membuat hidup kita tenang, damai. Jangan merasa disakiti, maka tidak akan tersakiti. Jangan merasa disakiti, maka tidak akan tersakiti. Dengan kata-kata ini, maka selesailah webinar saya, materi saya malam hari ini. Mudah-mudahan dengan CINTA dapat membuat makin banyak orang untuk tersenyum kembali. Demikian, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Haini. Terima kasih, Coach. Ya, Oke, luar biasa sekali materinya malam hari ini Pak John. Gini, Keren-keren. keren ya Bu Dewi ya. Sederhana tapi powerful. Jadi pede Betul buka sekali. terapi. mantap. Nggak masalah Ibu, nggak apa-apa. Nah, ini juga Bisa Bu, menjadi bisa Bu. Nanti pakai teknik ini pun nanti kliennya Ibu pasti terkaget-kaget. Saya sekedar sharing ya. Saya ada klien yang sudah habis ratusan juta, tidak hilang. Tapi saya kasih teknik ini tadinya tuh untuk induksi, preinduksi. Begitu buka mata dia bilang, loh ini kenapa ini? Dia sampai kaget yang dia padahal waktu itu dia ikut baksos, jadi free. Padahal dia itu sudah keliling kemana-mana habis uang banyak. Dan ketika pakai CINTA itu benar-benar hilang dia kaget. Loh, yang baksos malah jadi bisa merilis dia. Jadi pakai Bu Dewi dan yang lain deh, silahkan dipakai. Ini luar biasa kok. Saya sudah ratusan orang, sudah ratusan Tekniknya orang. boleh dipakai, ya, Coach. Tekniknya boleh kami pakai, Coach. Oh boleh dong, silahkan, 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 bebas, feel free, ya. Nanti Keren. kalau diizinkan Bu Heni, saya sebenarnya ada tahapan yang berikutnya itu untuk yang panjang gimana, untuk yang pendek gimana gitu. Jadi ini bisa yang singkat 5 menit bisa, ada yang cuma 10 detik bisa. Nanti dibagikan ya materinya ke buat semua ya, biar semakin berkah ya Mau, Pak John ya. Pak. Terima kasih Pak Iwan. Mau ya, Pak. Pak Iwan. Oke, saya kembalikan ke Pak Iwan dan Bu Heni. Makasih Pak John. Makasih, Mungkin Pak Mbak ini John. bolehlah sedikit materi ya dari Pak Iwan ya. Mungkin 5 menit 10 menit ya. Masih ada waktu kan sampai setengah 9 biasanya kita. Lanjut, Pak. Saya menyambung yang Pak John aja ini karena ngomongin mindset sedikit aja sih. Bentar. Kalau nggak bisa ya. Nanti mungkin boleh di ini Mbak ini nomor Pak John dulu ya, di-share dulu ya. WhatsApp Pak John buat teman-teman mungkin boleh. Barangkali di grupnya beda. WhatsApp-nya boleh diketik dulu di ini ya, Pak John ya. Di chat ya. Boleh kan ya? Boleh, Pak John boleh, ya? boleh, boleh. Barangkali nanti ada yang alumni yang tanya lagi. Atau barangkali
ini yang paling utama sebenarnya kan kita juga membuka kesempatan untuk associate. Nanti kita akan bikinin kelas nih rencana di Surabaya, di Pak John di Surabaya ya, ada yang di Surabaya, Bali, Makassar, Balikpapan, rencana Medan, dan Pak Panyahut itu di Palembang kalau nggak salah. Kita akan bukakan kelas untuk teman-teman yang associate. Teman-teman nanti juga ada yang di Bandung juga, ada Pak Derajat dan lain sebagainya. Dan ini mungkin satu lagi sebelum saya ngasih materi. Banyak, nggak banyak lah, selalu ada permintaan-permintaan dari perusahaan yang saya bukan sakti di semua bidang gitu. Di marketing saya nggak jago di marketing, jadi asosiat-asosiat ini loh nanti yang akan ngisi. Bahkan yang paling dekat ada undangan dari BRI ya, mudah-mudahan jadi ya Mbak ini ya. Saya langsung open aja ya, karena ini alumni kita. Ini saya ngobrol di lingkungan sendiri, di keluarga sendiri. Jadi nanti ada undangan dari dari BRI ya, mungkin kita perlu 3 sampai 6 trainer. Kan nggak mungkin saya aja ngisi, karena ada 6 kelas loh yang harus dibuka di Bandung. Jadi ya associate itu loh teman-teman yang akan ngisi loh gitu. Jumlahnya nanti kita juga akan open juga, misalnya budget dari perusahaannya sekian, siap nggak? Nanti kalau nggak berarti tawarkan ke yang lain gitu. Itu jadi dengan associate ini semoga ya kita jadinya lebih berkembang, lebih maju sama-sama, dan saling saling mensukseskan, Berbagi. saling scaling up gitu ya. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan nanti yang teman-teman di kelas yang ini juga rencana sih Desember kita udah mulai, kalau nggak paling telat Januari sudah ada kelas. Pak John nanti tolong jadwalnya di Surabaya untuk kelas NLP ke Mbak Heni ya. Teman-teman yang lain nanti dikontak juga oleh Mbak Heni. Apakah nanti ada yang siap jadi kelas di kelas hipnoterapi atau di kelas NLP. Untuk kelas NLP tentunya harus sudah certified trainer dulu ya gitu. Sudah ada CT dulu. Kalau yang praktisional ya ambil dulu kelas CT-nya. Terus yang untuk yang hipnoterapi izin untuk yang buka kelas di TI, paling enggak teman-teman sudah seperti Pak John, sudah CCH. Mohon maaf ya untuk yang CH-CHT, tapi itu baru standar loh. Ini Pak John sudah pengalaman ya. CH-CHT untuk ngajarin lagi jadi jangan jeruk, ngajarin jeruk juga gitu. Jadi mohon maaf, kelas saya, kelas CCH, ada alumni di sini. Tolong ditanyakan kelasnya berapa, ada yang 30, bahkan ada yang sampai 60 juta. Ini kita membuka kesempatan yang luas untuk yang mau jadi associate, yang mau ngajar hipnoterapi, yang mau jadi trainer hipnoterapi transformasi Indonesia. Kita buka kelas CCH. Nanya Pak John bayarnya berapa deh? Nah, CCH Pak John berapa? Kita untuk alumni ada kelas yang lebih murah lagi bahkan Pak John. Ini untuk alumni kita ya, karena Pak John juga ngambilnya kan dari luar sebelum masuk ke alumni kita. Ada penawaran spesial nanti dikontak ke Mbak Heni, dan ini emang serius seperti Bu Dewi tadi, kalau belum pede maka sebenarnya bisa ngulang lagi. Dan kita ngulang tuh gratis seumur hidup gitu. Sepanjang Pak Iwan masih hidup ya gratis. Makanya saya nggak tahu usia saya sampai kapan gitu. Saya ingin ya ini ilmu yang luar biasa. Saya udah nanganin ribuan klien. Bahkan ini juga aktif yang minta online. Di Bali juga kemarin ada kelas, tetapi ya karena mintanya Pak Iwan saya belum bisa berangkat karena ada jadwal yang memang nggak bisa ditinggalkan. Jadinya harusnya kalau ada yang di Bali mungkin nanti teman yang di Bali aja, atau nanti Pak John berangkat ke Bali misalnya seperti itu ya. Tadinya nanti Siap. kita jadwalkan. Jadi ada satu peluang untuk jadi trainer NLP, trainer hipnoterapi. Tentu sekali lagi kita transformasi Indonesia punya standar. Untuk NLP paling nggak udah CT dulu, udah certified trainer dulu. Yang kedua untuk hipnoterapi kita minimal CCH. Supaya ngapain? Nggak, ketika ngajar di depan tuh bukan hanya CH-CHT aja, tapi CCH klien kan gitu. Ngajarin sertifikasi nasional, tapi kitanya sebagai trainernya sudah internasional. Jadi kan untuk brandingnya juga kita lebih kuat. Dan ini yang paling penting. Di ilmu nih Pak John, boleh berbagi Pak John, ilmu di CCH tuh jauh banget dengan CH-CHT gitu. Jadi kalau Pak buat apa sih CCH? Nah ini kalau yang sudah jadi hipnoterapis, ilmu di CCH, ilmu di sertifikasi NGT luar biasa sekali gitu. Dan yang Yes. saya bagikan bukan halnya ini. Nah saya belum ngasih bonus nih, nanti ada Ericksonian ya Pak John, saya belum kasih bonus, saya lagi siapkan dulu dengan Mbak Heni. Jadi yang ikut kemarin dapat IKOS Ericksonian hipnoterapi, dan itu saya materi yang didapat di Amerika. Belum ada di Indonesia kelasnya. Nanti tagih ya Pak John ya. Itu bonus. Nah untuk yang Siap. saya nggak tahu, mikir-mikir lagi, nah ini yang bonus mau dikasih Ericksonian juga nggak ya gitu. Nah saya lagi timbang-timbang dulu nih. Nanti Pak John kan sudah haknya, nanti ditagih aja Pak John.
Itu dulu mungkin ya, Mbak ini ya. Lanjut ya Mbak ini ya. Jadi kalau yang kaitan dengan asosiat yang mau jadi transformasi Indonesia, kita sangat membuka sekali kesempatan. Saya nggak ingin jago sendiri, nggak ingin sukses sendiri. Saya ingin teman-teman justru saya maunya udah di Bandung aja lah gitu. Karena hipnoterapis juga banyak, Pak Derajat di Bandung juga sudah ada yang minta. Kalau Pak Iwan, "Aduh, mahal ya dengan Pak Iwan, mahal tuh kan." Ya mungkin nanti kalau asosiat tidak sama dengan Pak Iwan supaya ngapain ya kalau ada pilihan lah maksudnya gitu. Nah kalau dengan Pak Iwan sekian 5 juta 2 sesi ke asosiat nanti berapa gitu. Saya pikir ada teman-teman juga yang masih 1 juta 1 sesi, ada yang 2 juta atau apa, ada bahkan ada yang masih 500 1 sesi. Jadi kalau misalnya lewat kita nanti kita bagian Mbak ini yang nanti yang menjelaskan. Intinya banyak yang perlu dibantu. Saya nggak bisa bantu semua orang juga. Jadi dengan adanya teman-teman yang siap, yang sudah belajar, maka ilmunya sayang apa siapa nih Bu Dewi nanti nanti kontak Mbak Heni itu habis itu bisa ikut ngajar. Nah kontak Mbak Heni itu nanti udah tadi udah dijelasin sangat bisa sekali, tapi tentu ada standar minimumnya. Maka yang apa yang siap mengajar, yang siap jadi hipnoterapis, yang siap jadi master NLP boleh kontak Mbak Heni. Izin sedikit ya Mbak Heni ya, ini saya berbagi dikit aja. Saya jadinya ingat ini materi Pak John. Yang di Lampung tentu tahu bahwa di Lampung ada Waikambas. Gajah itu bagaimana sih gajah liar dijinakan gitu. Jadi gajah itu ya tentunya ditembak dengan obat bius, obat tentunya gajah akan terjatuh pingsan. Setelah pingsan, ketika pingsan gajah dirantai lah. Intinya gajah dikasih rantai. Ketika gajah dirantai, obat biusnya hilang, bangun, dia tentu ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk, meronta-ronta gitu. Sehingga mau melarikan diri dan nggak bisa. Kenapa? Karena kakinya dirantai. Begitu terus, ketika kelelahan, capek, dia berhenti, kasih makan. Selama 2 minggu terus-menerus begitu, setiap hari meronta, mau kabur, setelah capek kasih makan. Singkat cerita setelah 2 minggu, rantainya dilepas. Apa yang terjadi dengan gajah tersebut? Gajah tersebut tidak kabur, tidak meronta. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena rantai gajah yang dilepas di kakinya pindah ke kepala. Nah, rantainya menjadi rantai visualisasi gajah tersebut. Gajah berpikir bahwa ada rantai di kaki saya, ada rantai di tubuh saya, dan saya nggak bisa kemana-mana. Sehingga cukup aja di sini aja. Itu yang terjadi dengan manusia. Dan itulah rantai gajah. Ini beberapa rantai gajah. Saya nggak bisa jadi trainer. Saya nggak mungkin sukses dan lain sebagainya lah. Apapun rantai gajahnya, saya pemalu, saya orangnya nggak pedean, saya tidak punya modal atau apapun. Tadi sudah disebutkan oleh Pak John, dan itulah rantai gajah, itulah mental block kita yang terbentuk dari apa? Yang tentunya dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan kalau saya mengibaratkan rantai gajah itu seperti rem mobil gitu ya, rem tangan mobil. Kita udah ngegas kenceng tapi mobilnya nggak maju-maju gitu. Kenapa? Karena ada yang menghambat, remnya belum dilepaskan. Kita udah usaha, udah ngapain, udah ikut pelatihan dan lain sebagainya tadi. Saya udah ikut kelas sampai master Pak Iwan, bahkan sudah certified trainer NLP, tapi kok nggak buka-buka pelatihan, kok nggak berbagi-bagi? Ya karena rantai gajahnya nggak dilepasin. Maka teman-teman yang masih belum berbagi, belum membuka pelatihan, belum membantu orang lain dengan NLP-nya, dengan hipnoterapinya, saatnya melepaskan mental block tersebut. Kenapa? Karena ilmunya sudah ada, skillnya sudah ada, gitu. Maka di awal makanya praktek udah. Kalau di hipno dulu Pak Iwan diajarnya ngejar aja dulu. Kenapa? Karena orang nggak akan meledak untuk awal ya. Tapi setelah berjalan, setelah menangani klien, mulailah baca lagi ilmunya, cek lagi teknik-tekniknya gitu. Atau seperti ini, anak kecil yang mau berangkat sekolah, tapi bukannya bawa buku, bukannya bawa minum, makanan, tapi di tasnya bawa batu. Dan jalannya cukup panjang untuk sampai di tujuan. Nah, batu ini nggak manfaat untuk anak kecil untuk menuju sekolah tersebut. Bahkan bisa jadi belum nyampe sekolah, anaknya udah pingsan duluan karena bawa batu tadi yang nggak bermanfaat. Itulah mental block kita kalau diibaratkan, kalau dianalogikan. So, rantai gajah yang ada di dalam diri teman-teman semua. Saya punya rantai gajah sendiri tentunya, dan terus bukan berarti nggak ada mental block, karena mental block akan hilang, muncul yang lain gitu. Pengalaman hidup mengajarkan itu, tapi gimana kita tetap positif. Maka personal mastery adalah ketika dalam situasi kondisi apapun, dalam tantangan apapun, kita tetap positif, tetap melangkah untuk sampai di tujuan itu. So, ini yang membuat
pertanyaan penting sekali. Apa yang terjadi jika saya masih memiliki rantai gajah tersebut? Itu pertanyaan yang sangat penting sekali yang membuat kita bergerak. Yang membuat kita terpacu untuk melepaskan rantai gajah. Kalau saya nggak berbagi apa yang terjadi, ilmu nggak manfaat, apa yang akan ditanyakan Tuhan ketika Anda diberikan ilmu, diberikan skill, tidak berbagi? Apa yang terjadi ketika Anda hebat, jadi pembicara, saya nggak mau ditanya, kok tidak menghebatkan orang lain? Karena untuk jadi sukses, untuk jadi hebat, mudah. Tapi yang sulit bagaimana Anda membuat gitu murid-murid Anda, gitu, teman-teman Anda lebih hebat lagi. Itu yang akan ditanyakan juga gitu. Baik, so pilih rantai gajah yang ingin dibuang dari dalam diri Anda apa sih? Dan ini beberapa yang bisa dilakukan, saling doa atau tadi dengan teknik-teknik apa yang bisa dilakukan, eh, teman-teman bisa ini apa bisa dengan teknik cinta tadi yang Pak John sampaikan. Dan ini masa lalu yang sering menghambat kita ya Pak John ya. Sebentar, saya stop dulu. Ada yang mohon maaf. Sebentar. Maaf, kok nggak bisa Mbak ini? Oke. Oke, ini nah baik teman-teman, biasanya rantai gajah tadi, mental block tadi paling banyak dari mana sih? Dari masa lalu yang rantai kita sehingga kita sulit sulit maju. Maka saya sering nanya sih ke ini, mana sih yang lebih penting dalam hidup kita, masa lalu, masa kini, masa depan? Tentu jawabannya masa kini ke masa depan. Jadi ini loh yang penting. Yang paling penting saat ini ya ke depan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena masa lalu sudah hilang, sudah lewat, sudah tiada. Nggak ada pintu Doraemon, nggak mungkin ada mesin waktu yang bisa membawa kita ke masa lalu. Eh, Nah, maka ini yang paling penting. Tadi sudah di teknik cinta itu di situ ada melepaskan masa lalu, memaafkan masa lalu, melepaskan, mengikhlaskan, ridho gitu dengan apapun yang sudah terjadi. Ridho nggak nerima sudah terjadi. Mau nangis dah, mau Anda guling-guling, mau menangisi diri nggak mungkin balik lagi. Yang paling penting saat ini apa sih yang bisa saya lakukan ke depan? Apalagi yang bisa saya lakukan ke depan sehingga saya lebih lebih baik lagi. Saya agak cepet ya. Dan ini saya silakan di foto, di screenshot ya. Saya cepat aja, ini teknik yang saya gunakan dan ini teknik gabungan. Anda boleh pakai gaya NLP gitu ya. Anda boleh masuk kondisi hipnosis dulu dengan teknik ini. Baik, ini menggunakan teknik juga ada regresi yang sudah belajar di kelas master atau di CCH, ada regresi juga, tapi gayanya regresinya kalau di NLP ringan aja, kayak ngobrol aja gitu. Gaya psikolog juga boleh gitu. Rasakan perasaan emosi tidak nyaman terkait trauma lama. Boleh dipegang, misal di dada Pak Iwan, ya udah dipegang. Fokus di dadanya, setelah itu apa dirasakan perasaan tidak nyamannya sekarang tuh. Nah, setelah itu kalau sudah fokus di situ, pikirkan bagian tubuh yang mengalami ketidaknyamanan tersebut sebagai sebuah lorong waktu nih. Jadi bayangkan ini kayak lorong waktu buat saya yang akan membawa saya kembali kemana? Ke masa lalu. Jadi gayanya gaya ringan aja, NLP boleh, atau kalau di hipno akan lebih lebih ini lagi, tapi siap-siap ya kalau di hipno ada regresi tuh. Makanya regresi saya ngajarkan di CHCHT. Makanya penting di CCH ini kenapa? Karena di CCH ada teknik regresi yang sangat powerful kalau di dalam kondisi hipno. Tapi kalau mau pakai NLP udah Ibu sampai buka mata juga boleh atau tutup mata seperti tadi Bu Dewi. Fokus di situ Bu Dewi misalnya. Sekarang bayangkan, pikirkan bahwa dada Anda ini menjadi orang waktu yang membawa Anda ke masa lalu. Nah, ini sambil ngobrol aja, Bu Dewi, Anda sudah melihat diri Anda di masa lalu yang tersakiti? Boleh. Yang mengalami trauma? Boleh. Tanyakan aja. Dan bayangkan Anda masuk tuh, keempatnya, bayangkan memasuki waktu tersebut, ikuti sampai ke ujung. Nah, dan Anda kembali ke masa lalu ketika pertama kali mengalami trauma di masa lalu. Ini artinya untuk trauma ya. Bisa jadi kalau mau gaya sekali lagi, gaya NLP tanya aja, Pak John apa yang dilihat? Nah, aku lihat diri sendiri, Mak Iwan lagi muda, jadi ngobrol aja gitu. Tapi walaupun dalam kondisi NLP, sebenarnya klien dalam kondisi trans, cuman levelnya trans yang ringan atau sampai ke medium ringan lah gitu. Kalau di dalam ini kalau pakai teknik hipno tentunya udah di pening dulu, masukin ke teknik medium bahkan ke deep theta, ini akan lebih bagus nih gitu.
Tapi siap-siap ya kalau ada trauma, ada luapan emosi, ada reaksi gitu. Kalau yang sudah biasa sih tenang aja gitu. Mau nangis kayak mau teriak-teriak kayak atau apapun tenang aja. Nah, sekarang keluar dari ujung terowongan tersebut dan Anda melihat kembali kejadian lama. Anda boleh kalau lebih tenang, Anda melihatnya dari jauh. Atau Anda melihatnya seperti Anda melihat diri Anda di televisi, boleh. Anda teman-teman tambahkan teknik sinema, boleh. Teknik disasosiasi melihatnya dari jauh, atau Anda yang sudah dewasa, yang lebih bijaksana, yang lebih kuat melihatnya dari jauh, melihat diri Anda yang muda yang tersakiti, boleh. Supaya lebih aman ya, silakan ditambahin. Dan ini screen keduanya, mohon maaf sebentar. Dan silakan kalau ada yang mau dipoto. Oke. Nah, kalau sudah melihat tekniknya di sini Anda boleh gabung ya. Kalau ada yang perlu dimaafkan, berarti di situ ngapain? Tambahkan teknik forgiveness terapi. Sambil saya ngajarin ya bahwa dalam satu teknik, dalam satu sesi terapi NLP maupun hipnoterapi bisa berbagai teknik digabung. Artinya tadi Pak John sudah sampaikan, Anda bisa membuat teknik sendiri. Teknik itu bukan barang suci yang nggak bisa diutak-atik gitu ya. Teknik itu akan disesuaikan. Maka kalau saya percaya bahwa tidak ada satu teknik yang paling canggih. Tidak ada protokol. Kalau saya beda dengan tokoh hipnoterapi lain di Indonesia gitu yang namanya sama dengan saya belakangnya, beda nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya belajar Ericksonian terapi langsung gitu ya, dari 3 muridnya Milton, langsung belajar langsung di Milton Erickson. Milton tuh nggak ada satu teknik yang paling canggih. Kenapa? Karena teknik itu yang canggih adalah yang paling sesuai dengan siapa? Klien kita gitu. Oke ya. Nah, kalau sudah memaafkan di antara Anda dan kejadian trauma Anda ada tali emosi negatif, putuskan talinya, gunakan imajinasinya. Putuskan tali emosi negatifnya. Anda boleh kalau boleh canda, mutusinnya pakai apa Pak Iwan, sambil ngobrol juga. Pak John, kalau Pak John senang pakai golok, pakai gunting boleh, pakai pisau boleh. Anda yang bikin nyaman sekali, yang bikin puas Anda apa? Kalau mau pakai tangan juga boleh. Jadi sambil ngobrol aja kalau gaya NLP ya. Nah, setelah itu niatkan dan ucapkan untuk melepaskan, mengikhlaskan, boleh bahasanya sesuai dengan spiritual masing-masing, agama masing-masing ya nanti. Kalau ini saya ridho, ikhlas dengan apapun yang sudah terjadi. Dan hal ini saya niatkan melepaskan dan membuang emosi negatif yang ada di dalam diri saya, dalam pikiran saya, dalam perasaan saya, dalam tubuh saya, terkait dengan kejadian masa lalu tersebut. Setelah itu ucapkan afirmasi. Mulai hari ini saya terbebas dari segala trauma. Kalau ini afirmasi di gaya NLP ya. Tapi kalau menggunakan hipnoterapi, ini namanya ego strengthening gitu, menguatkan ego kita. Mulai hari ini saya terbebas dari segala trauma masa lalu. Ego strengthening sudah dapat ya Pak John di NGH ya, gitu. Nah kalau yang belum tahu nanti di kelas NGH ya. Mulai hari ini saya terbebas dari segala trauma masa lalu. Saya semakin mengontrol diri sendiri, semakin berpikir positif, semakin tenang dan semakin bahagia. Nah setelah itu bayangkan diri Anda yang sudah terbebas dari masa lalu. Pakai teknik apa? Visual pacing. Bukan ketika sesekali teringat kejadian tersebut, maka Anda pun merasa biasa-biasa saja. Itu 10 teknik, dan ini sekali lagi teknik yang Pak Iwan bikin menggunakan berbagai teknik. Silakan Anda bikin teknik sendiri dari 10 ini, saya mau potong Pak Iwan langkah-langkahnya, atau saya mau tambahkan langkah-langkahnya, silakan. Gitu ya. Oke, silakan cobain dulu. Kalau teman-teman, teknik ini bisa dilakukan self juga gitu. Kalau Anda mau nangis seperti tadi kata Jun, nangis aja gitu. Terus bayangkan, baru ngebayangin ini jadi terowongan waktu, udah inget Pak Iwan belum juga masuk. Udah inget ya nggak apa-apa. Yang inget kan jadi ini menggunakan, kalau ada yang sudah belajar regresi, ada namanya somatic ada somatic pain. Somatic itu tubuh. Ada affective, affect itu emosi gitu. Ada pikiran. Nah, ini menggabungkan 3 itu. Maka hebatnya teknik ini apa? Ada affect bridge, gitu. Ada jembatan emosi, ada jembatan somatik, ada jembatan pikiran. Kenapa? Karena kita memikirkan bahwa tubuh kita jadi terowongan. Kita merasakan tubuh kita ini jadi terowongan gitu. Dan setelah itu ngapain? Kita merasakan nih gitu. Masuk ke dalam terowongan tersebut untuk ngapain? Kembali ke masa lalu. Dah, itu aja teknik, menambahkan dari Pak John aja. Tadinya nggak niat berbagi juga, tapi mudah-mudahan manfaat. Sudah, itu aja. Makasih, saya tutup ya. Karena yang paling utamanya teknik 10 langkah teknik ini silakan dicobakan. Yang sebelum, kan ini kelas NLP ya alumninya. Jadi yang belum belajar hipnoterapi pakai NLP aja. Yang sudah belajar hipnoterapi, cobain teknik ini untuk beresin trauma gitu. Ini tentunya perlu ketenangan. Kalau ada reaksi, tenang aja, hilangkan gambarnya itu terjadi di masa lalu, balikin lagi ke tempat nyaman. Balik dulu ke tempat nyaman, kuatin dulu, baru ulangi lagi gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan manfaat.
saya agak cepat jelasinnya, tapi kalau tadi mudah-mudahan sudah pada dipoto juga. Kalau nggak dipoto nanti saya kirim ke Mbak Heni besok siang supaya Mbak Heni kirim di grup, termasuk yang Pak John juga ya. Pak Makasih, Iwan, itu aja. Pak Iwan. Silakan. Ya, Assalamualaikum. mana ini? Baik, Dan terima Ya, kasih Pak Iwan. Betul silakan Bapak tadi Ibu yang manggil semua. sih Mbak Heni. Pada Makasih Pak iya. Iwan, makasih Pak Jun. Enggak, Kamis kemarin saya nyoba hypnoticing Pak Iwan. Oh iya, Pak Derajat silakan. Ini berbagi aja minggu. Kamis kemarin alhamdulillah saya diminta menghipno guru-guru hypnoticing sama kurang lebih 50 orang. Bismillah aja kemarin. Siap-siap Pak Derajat. Info saja teman-teman, ada kelas berbagi emang melihat situasi kondisi sekarang yang terjadi pembakaran pesantren, ada yang bullying dan lain sebagainya. Kita ada kelas khusus buat pendidik dengan biaya yang sangat spesial, subsidi 70%. Jadi nanti info detailnya silakan kontak Mbak Heni ya. Pak Derajat mungkin ada teman-teman atau yang nanti ada satu yang mau dijadiin partner Pak Derajat juga boleh nanti ikut yang guru juga untuk berbagi gitu. Itu ya. Siap Pak Derajat, terus berbagi, makasih sekali. Mudah-mudahan saya sih doanya mudah-mudahan setiap setiap teman-teman berbagi kebagian pahalanya Pak Iwan, itu aja gitu. Amin, amin. Pak Berharapnya begitu, Iwan mudah-mudahan boleh ya Allah cerita Pak ridho. Iwan. Ya, Pak ya, Iwan sedikit cerita yang ya saya silakan bilang Bu. pesantren yang itu tuh ternyata Mm-mm. akhirnya saya bisa pakai secara sederhana sih untuk komunikasi ke anak-anak pesantren itu nggak bisa ungkapkan marahnya, akhirnya nyelet tangan Pak, ngebarcode Hmm, istilahnya. Nah ya, ya, ya. sementara guru-gurunya nggak tahu tekniknya. Mhm. Nah, paling nanti ya bikin program ke guru-guru pesantren yang mondok itu kan bulan dia nggak keluar-keluar tuh kan. Satu sisi stres, satu sisi bullying di dalam. Masya Allah ternyata tantangannya. Makanya yang di pesantren itu luar biasa sih Bu, gitu karena anak saya juga di pesantren, jadi emang ustadz-ustadz sama ustazahnya juga memang perlu dibekali gitu. Hipnoterapi NLP salah satu ilmu, kalau kita ngomongin hipno NLP kan 3 yang ini. Satu kaitan dengan pikiran, bagaimana sih pikiran mindset kita gitu lebih positif gitu. Kedua kaitan dengan perasaan, Mm-mm. bagaimana tenang dalam segala situasi kondisi, dan yang ketiga kaitan dengan tingkah laku atau kegiatan kita Mm. gitu. Kalau belajar hipnoterapi harusnya pikirannya bisa lebih terkontrol, perasaannya juga lebih tenang dalam segala situasi Iya, kondisi, dan yang keempat tindakannya itu loh, tindakannya adalah tindakan yang terbaik gitu. Nggak mungkin lagi harusnya udah belajar NLP misalnya tindakannya gitu yang negatif harusnya ya gitu. Kalau belum berarti ya belum ustazahnya mengaplikasikan kayaknya NLP. perlu tuh Pak. Oh iya pasti Ustazahnya kayaknya perlu ilmu itu juga tuh. pasti pasti. Gitu. Ini Pak John Oke, juga sudah thank berbagi you. juga gitu. Nanti ada bukan nanti di Bandung tuh ada kelas spesial Bu untuk yang bulan Desember ya Mbak ini. Jadi biayanya disubsidi 70%, emang dalam rangka menghadapi ini juga gitu. Tantangan sekarang yang luar Oke. biasa sekali. Jadi silakan kontak Ya Mbak di Heni lah. pesantren nggak di pesantren umumnya nggak ada konseling kan. Kalau SMA itu Betul. kan pasti ada guru BP gitu. Di Iya, pesantren iya. tuh nggak ada. Ya betul betul Oke, Bu. thank you. Ya, siap. Sama-sama. Mbak ini silakan balikin lagi. Makasih ya teman-teman. Sudah ini. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke hipno ya. Nanti Pak John, Pak teman-teman yang lain yang siap berbagi boleh juga berbagi ya Mbak ini ya. Boleh siap Bapak. Betul. Silakan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih juga Pak John untuk ilmu rumus cintanya yang begitu luar biasa. Jujur Cinta. Pak, saya juga jadi Cinta. betul Saya ketika Pak cinta John Pak John, menterapi. gimana nih jatuh cinta? Jatuh cinta sama cinta. Ya Pak John, gimana Langsung rumus jatuh cinta nih gimana? rumus cintanya bisa untuk membantu saya supaya lebih mudah jatuh cinta lagi nggak Pak ya? Eh, Maaf, Pak. Out of topic. Oke, kita. Oh bisa. Bisa, Oke, ada yang Kayaknya pernah Mbak coba Eni, itu. siap. kayaknya Mbak Eni mesti di ini nih, ada luka batin nih, mesti Oh, belum. diterapi. Insya Allah saya setiap hari di terapi Bu sama Pak Iwan. untuk untuk terus memulihkan diri gitu ya, supaya nggak beban stresnya itu nggak semakin bertumpuk gitu. Oke. Yes. Oke, itu adalah salah satu teknik yang luar biasa dari Pak John. Nah,
Itu jadi Bapak Ibu yang sudah ikut kelas trainer NLP, itu sebenarnya tadi kayak saya ingat juga nih ada yang nanya Mbak Hai apa sih eh yang dipelajarin dari kelas trainer NLP atau master NLP. Jadi kalau misalnya kita dianalogikan itu di kelas NLP practitioner itu kita seperti belajar memainkan musik. Tapi kalau di kelas master itu kita belajar membuat musiknya itu sendiri dari teknik-teknik yang sudah dipelajari, apalagi kalau sudah ikut hipnoterapi juga ya Pak Jon ya sampai CCH. Yes. Jadi Pak Jon udah bisa bikin teknik sendiri. Nah, begitu juga Dokter Cakra. Pak Cakra ditunggu tekniknya Bapak buat hipnodentis nih Pak. Begitu. Oke, nah dan insya Allah untuk webinar ini kita akan rutinkan setiap minggu Bapak Ibu. Tapi nanti kita temanya itu kita buat selang-seling ya. Jadi kalau misalnya minggu ini kita membahas tentang teknik NLP dan minggu depan kita akan membahas tentang hipnoterapi. Jadi ini penawaran terbuka untuk Bapak Ibu semua yang ingin sharing ya skillnya, pengetahuannya gitu tentang hipnoterapi. Mau tentang apa aja aplikasinya itu boleh WhatsApp ke saya. Nanti saya buatkan atau jadwalkan untuk webinar berikutnya. Gimana Pak Iwan? Mikrofonnya Bapak maaf masih mati. Mohon maaf, Pak Dokter Gigi Cakra bisa berbagi hipnodontik juga, Pak. Pernah nyobain, Pak? Bapak? Saya belum siap saat ini Pak, karena saya masih banyak pekerjaan yang harus saya siapkan. Dan saya Siap-siap. juga sebetulnya apa yang saya pelajari dari Pak Iwan itu tempo hari adalah untuk menterapi pasien-pasien yang contohnya begini Pak. Mm-mm. Saya punya pasien karyawannya. Dia sudah 6 bulan nggak sembuh-sembuh, padahal sudah saya terapi, karang giginya sudah saya bersihkan, vitamin saya kasih, gigi-gigi yang tajamnya sudah saya perbaiki, tambalannya saya perbaiki, sudah saya suruh makan vitamin dan buah. Tapi tetap dia sariawan. Nah, saya langsung tembak dia langsung, Pak, Bapak jangan bohong ya. Semua sudah saya lakukan, saya minta keterbukaan Bapak. Dari pekerjaan Bapak bagaimana tekanan pekerjaannya? Ternyata dia baru ngaku, Pak. Iya, saya dikasih pekerjaan sama atasan saya. Kadang baru selesai jam 2 pagi. Kemudian kalau hari Sabtu Minggu, istri saya ngajak keluar, saya nggak mau. Ya marah lah mereka. Ya iyalah, saya kalau jadi istri Bapak, saya bilang saya juga marah. Jadi saya bilang harus ada keseimbangan. Kalau pekerjaan kantor jangan dibawa pulang. Juga masalah rumah jangan dibawa ke kantor, nanti jadi bias gitu, jadi kacau balau gitu. Nah, setelah saya terapi seperti itu Pak, jadi dia berangsur-angsur sembuh Pak gitu. Jadi itu yang saya pakai, bahwa pendekatan-pendekatan ilmu hipnoterapi ini untuk pengobatan dentis. Ada lagi pasien-pasien yang perlu dioperasi giginya Pak, gigi bungsu. Ya, Itu yang tadinya penakut, terus saya ajak komunikasi sampai tune in dulu sama saya, baru akhirnya dia mau untuk berani begitu. Itu yang saya gunakan Pak. Jadi masih mungkin sedikit ya yang bisa saya share, Oke, tapi siap. nanti saya siapkan dulu Pak. Saya mohon waktunya. Oke, siap. Yang hipnoanestesi supaya dipakai nggak, Pak? Untuk cabut gigi misalnya. Belum pernah Pak. Dicobain tuh Pak, kalau ada ya emang meluangkan waktu ya, karena harus ada tes dulu di awal, misalnya kalau ada pertemuan sebelum ini tes dulu, dari situ kan ketahuan dari tes suggestibilitas dia kedalamannya, kalau pakai NLP bisa masuk kedalaman 4, level 4, 5, 6 enggak gitu. Kalau masuk itu Pak, kalau dihipnosis saja oleh Pak Cakra sebenarnya dia nggak akan ngerasain apapun sama sekali gitu Pak. Nah, masalahnya Gitu. Bahkan pasien saya ini orang bank Pak, CIMB Niaga Bintaro itu. Itu jumlah karyawannya ada 6.000 orang di situ. Nah, jadi mereka kadang nggak bisa dipakai tes. Waktu untuk berobat aja mereka sangat-sangat terbatas, Pak. ya. Jadi kadang saya kalau ngobatin mereka itu sebelum masuk kantor, jam istirahat, atau mendekati pulang maghrib. Jadi jam klinik saya itu dari pagi sampai malam, Pak. Kadang-kadang saya di klinik itu, karena mereka nggak bisa juga dipakai buat
bahan percobaan gitu karena keterbatasan waktu. Nah, itu Iya, permasalahannya. siap, siap. Jadi sangat ketat. Oke, siap, Pak. Makasih. Mbak, ini silakan ada yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman sebelum kita tutup. Jam 9 ya, selesai ya. Ada waktu. 7 menit lagi. Oke, dari Bapak Ibu semua ada yang ingin memberikan feedbacknya gitu kan? Atau mau sharing-sharing sedikit tentang pengalaman? Saya mau sharing nih. Oh, boleh, silakan Pak Jon. Gini, ini sekali lagi bukan saya nggak di endorse ya, saya tidak di endorse, tidak buka promo. Tapi bagi teman-teman di sini yang belum ikut NGH, ikutlah. Nanti ketika ikut akan merasakan bahwa hipnoterapi itu anggun sekali loh ternyata. Teknik-teknik NGH itu ketika diterapkan ke pasien, ke klien, itu mereka benar-benar merasakan hal yang berbeda, dapat sensasi yang berbeda. Jadi ini hanya pengalaman saya ketika setelah saya ikut NGH, saya terapkan teknik-tekniknya satu persatu gitu. Klien yang pernah saya pakai teknik yang sebelumnya ya dengan yang NGH langsung bilang ini kok sekarang beda ya, enak sekali loh gitu. Jadi emang luar biasa sekali. Seperti NGH kan bilang ada yang namanya suggestibility dengan hipno apa? Itu Hypnotic orang disability. kadang-kadang tidak butuh kedalaman. Kadang orang kedalaman pun untuk perubahan terhadap dirinya belum tentu bisa terjadi. Itu tuh yang saya teringat banget kata-kata Pak Iwan di awal itu. Ternyata benar itu. Ya gitu, Pak. Siap. Betul. Makasih Pak John. Tidak di-endorse ya. Makasih. Eh, Siap-siap. Thank you Pak John. Ini Pak dari Bu Dewi katanya boleh sharing pengalaman pertama terapi dan dibayar. Oh, boleh. Silakan, masih Pak ada John, waktu 5 menit. katanya Pak John, gimana Pak John sharingnya pengalaman pertama terapi dan dibayar? Wah, itu senang. Jadi terus terang, saya memang hidup saya sehari-hari baksos. Hampir semua baksos. Jadi pertama-tama terapi dan dibayar ya. Ya, ya apa ya serba antara seneng dan kikuk karena ndak biasa. Tapi lama-lama terbiasa juga. Tapi saya tetap tetap lebih banyak ke arah untuk banyak berbagi. Baik saya untuk terapi maupun untuk kegiatan-kegiatan ilmu-ilmu saya banyak suka sekali untuk berbagi. Jadi ya ikut-ikut Pak Iwan lah. Baik, ini Pak John dan teman-teman mungkin sebelum ditutup ya, ada cita-cita saya bahwa kita punya semacam mungkin tempat lah ya, kita sebut tempat aja, di mana di situ kita bisa membantu ODGJ atau orang yang memang berkebutuhan eh, apa eh, apa butuh terapi gitu ya. Orang dengan gangguan jiwa atau yang stres berat atau yang depresi dan lain sebagainya. Selain ini ya, selain kan ada rumah sakit jiwa tapi ini sebagai swasta gitu. Bahkan mungkin bisa digratiskan kalau bisa. Nih ke depan nih cita-cita mudah-mudahan ya teman-teman juga bisa bisa di situ juga bantu. Ini lebih tadi yang Pak John sampaikan lebih ke berbagi ya. Kayaknya kalau kita bisa punya tempat seperti itu gitu ya, tempat di mana kita bisa menampung, membantu, nanti bisa gantian di situ intinya membantu salah satunya tadi orang-orang yang depresi berat atau DGJ gitu kita rawat di situ gitu untuk mental inilah gitu ya, yang kaitan dengan mental kayaknya senang sekali kayaknya. Mudah-mudahan ini ada kan kita nggak bisa kalau kalau klinik kan datang misalnya 2 jam 3 jam pulang lagi nanti seminggu ke depan tapi kalau ini kalau untuk ODGJ kan memang perlu perlu perawatan nginep dan lain sebagainya artinya harus ada tempat khusus gitu mudah-mudahan kita nih para alumni bisa bisa punya tempat seperti itu gitu sih cita-cita mudah-mudahan ya jadi
ada teman-teman yang bisa datang, alumni datang, bisa bantu nemenin di situ, ngobrol di situ gitu, atau bahkan bisa ikut nginep semalam gitu. Ini bisa gantian lah gitu. Yang paling Jadi utama tempatnya dulu ya sebenarnya diaminin gitu. dulu Pak, diaminin dulu biar Aminin dulu terlaksana. ya, aminin Amin, dulu ya. amin, Amin, amin. amin, amin. Siap. Betul Bapak Ibu. Nah, salah Imah satu Buncis siap ditumpangi kumpul Pak. oke, Mangga, Bogor, Cikatapis, Megamendung. Mangga tuh. Siap, Bu siap. Dewi, Bu Dewi, terima kasih banyak. Boleh di-share lokasinya nggak Bu untuk alamatnya? Nanti kita coba Boleh, agendakan ya dan umumkan ke boleh, boleh. Bapak Ibu semuanya Boleh, boleh. untuk gathering. Kita sambil sharing langsung kan diskusinya lebih Kopdar, enak. kopdar. Kopdar Nah, jangan. Mau alumni temu darat, nginep-nginep ngobrol, bikin program apa, ngumpul aja di Rumah Buncis. Mangga. Ya. boleh siap Mantap Bu Ibu. Dewi. Ya Siap. kan Bogor deket tuh. Ke Bandung deket, ke Bogor deket, ke Jakarta Bekasi deket. Naik tol tapi. Siap. Oke. Siap, siap. Nanti kita coba tampung untuk lokasinya ya, untuk masukannya nanti kita coba jadwalkan segera ya. Mudah-mudahan di bulan Desember atau Januari kita sudah bisa gathering temu darat kalau kata Bu Dewi. Oke. Nah, Bapak Ibu saya juga ingin melanjutkan ya tadi yang Pak Iwan sempat sampaikan juga bahwa eh alhamdulillah ya Pak Iwan ya, dari 3 bulan kemarin itu kita banyak penawaran untuk in-house training ya. Tapi kendalanya tuh adalah trainer. Satu, jadwal Pak Iwan bentrok. Kedua, kita merekomendasikan beberapa hipnoterapis, tapi ternyata market itu banyak yang sudah paham tentang hipnoterapi dan sertifikasinya. Itu banyak requestnya tentang portofolio. Salah satunya itu adalah sertifikasi. Makanya kenapa kemarin itu saya sempat menawarkan ke beberapa alumni ya untuk penawaran menjadi trainer atau asosiat khususnya yang di hipnoterapi, baik sebagai hipnoterapinya ya, hipnoterapisnya atau juga nanti bisa ngisi in-house karena untuk massal gitu. Nah, itu kita ingin menaikkan value dan kredibilitas dari hipnoterapis khususnya untuk alumni di Transformasi Indonesia itu minimal atau setidaknya itu sudah tersertifikasi secara nasional. Nah, kalau ngomongin soal harga, Dokter Cakra maaf ya. Ini adalah salah satu Dokter Cakra, tanya Dokter Cakra itu ikut berapa puluh juta gitu. Sama Ibu ya Pak ya. Kalau nggak salah dulu habis 70 juta ya Iya, berdua. iya saya waktu itu private khusus memanggil Pak Iwan karena Iya. kepengen fokus gitu loh. Saya Nah, panggil di rumah. betul, itu Dokter Cakra mungkin sama NLP ya, dan Hipno tuh ada 100 jutanya lebih ya. Itu private dengan kami. Nah, penawarannya tuh khusus untuk Bapak Ibu gitu. Itu kita mungkin kalau saya jadi Dokter Cakra kok jauh banget Mbak Haini gitu kan Pak Iwan, tapi memang niat Pak Iwan itu untuk berbagi ilmu, apalagi melihat kondisi sekarang ya gitu. Banyaknya kasus bullying dan lain sebagainya. Maka disinilah kita mencoba untuk memberikan peran lebih banyak lagi dan lebih besar lagi khususnya di dunia pendidikan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bahaya, saya mau dong gitu kan belajar untuk apalagi menyambut tahun 2026 gitu kan, dan kita juga kolaborasinya bisa lebih maksimal lagi. Silakan japri saja ke saya, nanti saya akan informasikan untuk penawaran khususnya. Oke, Bapak Ibu semua sudah jam 9 karena